Menjelajahi sudut Sulawesi Selatan di Rongkong dan Rampi, dua kecamatan di Kabupaten Luwu Utara yang kerap terjadi bencana longsor. Sebelumnya, kami akan melihat potensi wisata dengan keindahan alam di balik lokasi bencana longsor. Trekking selama 30 menit kami lakukan untuk menuju puncak Buntu Tabuan. Dan inilah pemandangan puncak Buntu Tabuan dengan ketinggian sekitar 1.700 meter di atas permukaan laut. Kami bertemu dengan anak-anak Rongkong yang sedang bermain. Kami bergabung dengan mereka untuk bermain bersama sambil memberikan edukasi. Setelah membahas mengenai bencana alam, kami akan menuju Kecamatan Rampi melalui jalur darat. Rampi dikenal sebagai daerah terisolir di sudut Sulawesi Selatan yang berbatasan langsung dengan Sulawesi Tengah. Kami akan ikut bersama AKBP Boy Samola yang ingin melihat titik longsor dan memberikan edukasi bencana alam kepada anak-anak Rampi. Awal perjalanan kami mencoba off-road untuk menembus jalan dari Masamba menuju Rampi. Saya pun mencoba mengendalikan kemudi mobil. Kenapa harus ke Rampi? Memang di Rampi itu seperti apa? Di Rampi itu salah satu kecamatan di utara. Ya, bisa dikatakan salah satu kecamatan yang terisolir. Itu akses jalannya belum ada. Kemudian jaringan komunikasinya juga masih terbatas. Jalurnya terbilang sempit dan tepat berada di pinggir jurang. Jadi karena sudah terjatuh dan jalanannya sudah tidak berteman dengan saya, kita gantian Pak Boy lagi yang nyetir mobil. Selanjutnya, kami bertemu dengan tanah longsor. Setelah berhasil lewat, kami berpikir tidak akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil dan memutuskan untuk bermalam di hutan. Setelah tadi kita melihat longsor dan mobil tidak bisa lewat, akhirnya kami memutuskan untuk bermalam di hutan, yaitu di bawah terpal dan juga di bawah tenda. Tapi besok subuh kami akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan motor trail dan juga ojek yang harganya cukup lumayan mahal, yaitu sekitar 1 juta. Keesokan paginya kami melanjutkan perjalanan dengan menggunakan motor trail dan juga ojek. Selama perjalanan kami disuguhkan medan berbatu serta lumpur. Seringkali kami harus turun dari motor untuk berjalan karena kondisi motor yang sulit menanjak. Sepanjang 86 km perjalanan menuju Rampi, kami kerap bertemu longsor. Jadi bisa dibilang ini adalah jalur terberat untuk menuju Rampi, namanya Lapelila. Dengan total perjalanan selama 1 hari 1 malam, akhirnya kami sampai di Kecamatan Rampi dan singgah di Desa Leboni. Di Rampi kami bersama dengan Kepolisian Luwu Utara akan melihat beberapa sekolah di daerah terisolir ini. Kami singgah di SD 109 Leboni. Kami berkumpul dengan siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 SD. Mereka saat ini tidak sekolah karena tidak ada guru yang mengajar. Ibu, bapak ada gempa.
Kami memberikan edukasi dengan cara bermain, mulai dari nilai-nilai Pancasila hingga bencana alam. Inilah aksi kecil dari volunteerism, yaitu berwisata jalur darat, melihat daerah terisolir, dan mencari sukarelawan dalam rangka mendukung pendidikan di Kecamatan Rampi. Rampi, wilayah dengan luas sekitar 1.565 km persegi dan jumlah penduduk 3.150 orang. Mereka memiliki berbagai harapan dalam segala bidang. Harapan saya itu agar masyarakat Rampi itu tetap aman, peningkatan ekonominya bisa meningkat. Usaha masyarakat Rampi tidak akan bisa berkembang ketika akses jalan tidak tembus. Natuna merupakan kawasan geopark nasional dan 84% diantaranya adalah wisata bahari. Jadi pas banget kalau ke Natuna wajib cobain diving. Kami pun langsung janjian nih sama jelajah bahari Natuna di Pelabuhan Teluk Baruk untuk menyelam bersama. Pertama-tama kami diberikan arahan dulu oleh Bang Chairman. Spot diving di Pulau Senoa memang punya keragaman yang cukup unik karena dia di satu spot, di satu pulau, dia memiliki beberapa beragam karakter. Di situ ada juga spot yang bebatuan, di sana kita bisa lihat bebatuan dengan berbagai bentuk. Terus ada juga pasir putih yang menghampar sangat luas. Terus di situ juga beragam terumbu karang, jenis-jenis terumbu karang baik itu sop koral atau barancing. Nah, terus untuk jenis-jenis biota lautnya juga di sana beragam. Dan terpenting adalah visibility-nya bagus. Usai briefing, pastinya badan harus stretching ya, supaya tidak kram saat menyelam. Langsung deh kami bersiap menuju ke spot diving dengan menggunakan pompong. Sudah di Natuna pasti penasaran banget gimana wisata bawah laut di sini. Nah, depan saya itu udah ada pulau, namanya Pulau Senua. Kayak apa ya di sana, bawah lautnya seperti apa? Kalau kata orang sini sih itu kayak pulau ibu hamil. Kayak apa ya? Lihat kapalnya, kita akan naik dulu. Waktu tempuh yang kami lalui sekitar 25-40 menit. Jadi Pulau Senua ini ialah salah satu dari 7 pulau terdepan NKRI yang berbatasan dengan 7 negara tetangga. Uniknya Pulau Senua memiliki cerita daerah karena bentuknya seperti ibu hamil. Konon dulu ada seorang perempuan hamil yang terkenal akan sifatnya yang kikir. Nah, saat mau melahirkan, gak ada satupun yang mau membantunya. Perempuan tersebut menyusul suaminya yang seorang nelayan dan saat di perjalanan sang perempuan pun meninggal dunia. Di balik legenda pilu tersebut, saya jadi penasaran bagaimana kondisi bawah lautnya. Sesampainya di sana, ternyata pulaunya sangatlah cantik. Hamparan pasir putih menyambut kami. Persiapan menyelam pun kami lakukan. Gak jauh dari bibir pantai, ini sebenarnya dangkal sekitar 3-4 meter aja. Nah, karena terakhir banget diving itu 2009, akhirnya aku harus refresh dulu nih. Jadi mau coba dulu ke situ untuk latihan lagi semuanya. Baru deh nanti kita ke depan sana deh yang sekitar 6-8 meter. Katanya sih di sana bagus, penasaran kayak gimana, tapi latihan dulu, refreshing lagi. Ya karena sudah 3 tahun gak menyelam, jadi saya mau latihan lagi. Enaknya di sini kami bisa mulai menyelam dari pantai, jadi termasuk aman deh ya. Setelah sudah merasa nyaman, baru deh kami mulai penyelamannya.
Kedalaman pertama hanyalah 3-4 meter saja, tak jauh dari bibir pantai. Namun di sana pun sudah menemukan biota laut yang unik-unik. Inilah yang paling diincar oleh wisatawan, ikan badut atau Nemo. Beberapa spot kami kerap bertemu dengannya. Usai menyelam sekitar 20 menit, kami akan mencoba titik diving lainnya. Kami kembali naik pompong menuju tebing di Pulau Senua. Lokasi tersebut menjadi salah satu geosite yang ada di Natuna loh. Titik penyelaman kali ini memiliki kedalaman air sekitar 7 hingga 8 meter. Sedikit terumbu karang, sedikit ikan. Namun bebatuan bawah laut sangatlah unik dan menjadikan penyelaman kali ini berbeda. Pecahan-pecahan batu pun terlihat sangat jelas di dasar laut yang menjadikan tempat bermain ikan-ikan kecil. Lokasi ini menjadi incaran wisatawan minat khusus seperti fotografer spesialis makro karena terdapat biota laut yang tak kasat mata. Sesampainya di dasar laut sekitar 8 meter, kami pun membentangkan bendera merah putih. Arus cukup tenang, membawa kita menghayati akan kekayaan alam Indonesia yang harus dijaga dan disyukuri. Kami memilih lokasi ini untuk mengibarkan bendera karena sedikit terumbu karang. Jadi kita tak akan merusak keindahan bawah lautnya. Ya, inilah salah satu geosite di pulau terluar NKRI yang berbatasan dengan beberapa negara Asia Tenggara. Mengunjungi spot yang lumayan unik karena di situ ada gua, terus ada bongkahan batu yang dari atas sampai di dasar lautnya itu ada lekukan-lekukan batu yang menyerupai gua. Jadi itu lokasi yang lumayan cukup sering kami datangi karena memang lokasinya unik dan nggak bikin bosan. Walaupun terumbu karangnya tidak banyak, walaupun hanya batu, tapi di situ lokasinya sangat unik dan aku rasa kalau di Natuna cuma ada di ujung Pulau Senoa tadi. Iya, cuma di Saat ini kita lagi bersiap untuk summit. Tadi sempat cuaca kurang bagus dengan angin yang sangat kencang. Tapi semakin sini sekarang jam 2:40 dini hari sudah ada beberapa pendaki yang lewat. Itu berarti cuaca semakin baik dan tim tengah bersiap untuk melakukan pendakian ke puncak. Persiapan mental menghadapi medan yang sulit dan antisipasi cuaca buruk memang harus dipertimbangkan dalam pendakian demi keselamatan anggota tim. Pagi teman-teman semua. Pagi. Oke. Pagi ini kita akan summit. Tadi kita akan coba jam 12 malam tadi, cuman cuaca agak kurang bersahabat. Mudah-mudahan kita jam 2:40 ini cuaca bersahabat dan sampai summit juga cuaca bagus. Oke, sebelum melakukan summit kita berdoa menurut percaya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ekspedisi 28 Gunung Rinjani. Yes! Tanah berpasir menjadi tantangan terberat yang harus kami lalui hingga ke puncak. Dari basecamp Pelawangan Sembalun di ketinggian 2.700 mdpl hingga puncak Rinjani di ketinggian 3.726 mdpl, kami harus melawan rasa lelah, dingin, dan kantuk yang selalu mendera. Kami pun harus berhati-hati dengan jalur yang sempit agar tidak terjerembab ke jurang. Setelah mendaki selama 2 jam, kami memilih istirahat untuk mengisi tenaga yang sudah cukup terkuras. Cepat Kang, ngisi tenaga. Boleh. Balon mana? Seperti masih jauh. Masih jauh Bang ini? Masih.
Kira-kira berapa menit lagi nih perjalanan kalau misalnya pendaki amatir seperti saya? Biasanya sih 3 jam lagi sih nyampe summit. Harus semangat ya? Pastinya. Harus semangat! Perjalanan masih jauh, Kang. Semangat! Perlahan cahaya matahari menyinari dari ufuk timur. Tak terasa, puncak Dewi Anjani mulai terlihat semakin dekat. Sinar pagi pun menyeruak keindahan Rinjani dari titik kami melangkah. Di depan saya, Danau Segara Anak. Terbentuk akibat letusan Gunung Rinjani dan inilah hasil kehadirannya. Luar biasa indahnya. Meski begitu, udara dingin dan kelelahan masih menyergap tubuh kami yang harus tetap berkonsentrasi di setiap langkah. Kebanggaan kita menaiki puncak gunung bukan berarti kita harus mencatatnya di batu seperti ini. Ini sayang sekali masih kurang kesadaran para pendaki untuk tetap menjaga kealamian dan keasrian dari gunung. Di tanjakan terakhir, kami harus menghadapi medan berpasir dengan batu kerikil. Istilah naik 1 langkah, turun 2 langkah amat menggambarkan trek yang kami lalui. Hampir menyerah rasanya, saya gunakan sisa-sisa tenaga. Hingga tak terasa, saya berhasil menapaki puncak Dewi Anjani. Tiba juga kita di puncak Rinjani. 3.726 meter dari atas permukaan laut. Puncak tertinggi ketiga di Indonesia. Yes! Di tengah rasa dingin yang semakin menusuk dan kabut yang seringkali menutupi pandangan mata, kami panjatkan doa dan rasa syukur kami yang tak terhingga. Sumpah Pemuda! Sumpah Pemuda! Kami putra dan putri Indonesia! Kami putra dan putri Indonesia! Mengaku bertumpah darah yang satu! Mengaku bertumpah darah yang satu! Tanah air Indonesia! Tanah air Indonesia! Indonesia! Agar kami selalu bisa menebarkan semangat muda dan cinta akan tanah air Indonesia. Disinilah saya tambatkan hati untuk selalu cinta dengan alam negeri ini. Negeri dengan gugusan Gunung Merapi yang kaya potensinya. Negeri yang menyimpan sejuta mimpi untuk diraihnya. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.